Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 8 Juli 2024 dengan judul Guru dan Sahabat Mereka yang Kekasih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Mari kita ikuti penjelasannya. Sambil memandang murid-murid dengan kasih ilahi yang disertai simpati yang paling lemah lembut, Kristus berkata, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Yudas telah meninggalkan ruangan atas dan Kristus menyendiri bersama-sama ke-11 muridnya. Ia hampir mengatakan kepada mereka mengenai perpisahannya yang sudah dekat dari mereka, tetapi sebelum berbuat demikian ia menunjukkan kepada maksud tugasnya yang besar itu. Inilah yang senantiasa diingatnya. Ia merasa gembira karena segala penderitaan dan penghinaan yang dideritanya akan memuliakan Bapanya. Terhadap hal inilah ia mula-mula mengalihkan pikiran murid-muridnya. Lalu bertutur kepada mereka dengan sebutan yang ramah. "Hai anak-anakku," katanya, "hanya seketika lagi aku ada bersama dengan kamu. Maka kamu akan mencari aku. Dan seperti aku sudah berkata kepada orang Yahudi, bahwa ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Murid-murid tidak dapat bergembira ketika mereka mendengar hal ini. Rasa takut menimpa mereka. Mereka datang lebih dekat mengelilingi Juru Selamat, Rabi dan Tuhan mereka, Guru dan sahabat mereka yang kekasih. Ia lebih tercinta bagi mereka daripada kehidupan. Kepadanya lah mereka telah mencari pertolongan dalam segala kesukaran mereka, mencari penghiburan dalam kesusahan dan kekecewaan mereka. Tetapi perkataan Juru Selamat kepada mereka penuh harapan. Ia mengetahui bahwa mereka akan diserang oleh musuh dan bahwa tipu daya setan paling berhasil terhadap mereka yang tertekan oleh kesukaran. Sebab itu ia mengalihkan perhatian mereka dari yang kelihatan kepada yang tak kelihatan. Disalin dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Dari pembuangan dunia ia mengalihkan pikiran mereka kepada rumah di sorga. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 304 hingga 305. Renungkan lebih dalam
Jika Yesus datang membangun bagi saya sebuah rumah yang besar dengan harapan menghabiskan kekekalan bersama saya, karakter seperti apakah yang saya bangun sebagai persiapan untuk kekekalan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus memandang kepada Yesus Kristus sebagai guru dan sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, para perawat, para bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja dan melayani kepada setiap para pasien yang ada di rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka bertanggung jawab untuk mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, Tuhan urapi mereka, karena mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka setiap saat. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya akan janji dan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.